Bapa yang senantiasa meliputi seluruh keberadaan yang Kau ciptakan. Semesta alam jagat raya, kekuatan terbesar yang kami miliki adalah Pencipta, di mana kami sendiri merasakan kuasa-Mu-Nya yang nyata. Bahkan dalam kekudusan Tuhan yang mulia, dalam satu sisi kami umat manusia banyak melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Sering kami menyakiti hati-Mu dengan banyak hal, baik dalam segi perbuatan dan kata-kata. Dan Tuhan, tapi kami tetap memiliki hati yang cinta akan Engkau, ingin selalu bertobat, membersihkan mulut yang kotor ini, supaya kami dilayakkan setiap hari dalam pertobatan. Tuhan, terima persembahan hidup kami dalam puji-pujian penyembahan, dan itu adalah ibadah kami yang sejati, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sejatinya kami manusia yang tak luput dari segala kesalahan. Karena itu setiap hari, setiap detik kami mau hidup dalam pertobatan. Kami diajarkan untuk mengasihi, untuk tetap mengampuni, memaafkan, dan tetap belajar dari kesalahan. Karena itu Tuhan, Natal tahun ini adalah kesukaan bagiku secara pribadi. Aku akan melepaskan semua beban dari hati jiwa hidupku untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitiku, sekalipun itu sering membuatku bahkan tidak bisa bernapas, karena kesesakan itu membuatku seperti tidak layak untuk hidup. Tetapi karena Engkau telah menyelamatkanku dari kematian dosa, bahkan akibat dosa yang menyesakkan itu, hingga aku mengalami berbagai stres. Tetapi Tuhan telah mencabut semua itu dariku untuk melepaskan semuanya dalam kasih kebenaran-Mu yang nyata. Dan tetap berdoa bagi musuh-musuhku, bagi orang-orang yang menyakitiku. Tetap berdoa bagi pertobatan dunia dan aku pribadi. Kami mau dilayakkan, kami mau dibersihkan, kami juga mau berkesadaran tinggi dengan Natal yang indah ini. Damai-Mu terjadi di seluruh muka bumi, damai-Mu akan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan, dan tetap mencintai Engkau sebagai pribadi yang selalu terang di hati dan jiwa kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, yang tetap mau bertobat, tetap cinta salib, tetap cinta Yesus, tetap cinta pada keagungan-Mu yang nyata dalam diri pribadi-Mu yang sungguh luar biasa. Dalam Yesus ada badai yang bisa membuat reda. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang besar. Dalam nama Yesus ada kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mengajarkan kasih, Tuhan Yesus mengajarkan cinta. Karena di dalam cinta kasih ada kekuatan yang besar, dan saling mengasihi, mengampuni, berdamai dengan semua makhluk ciptaan-Mu, terutama kepada sesama manusia. Karena itu jamah mereka yang sakit, yang belum bisa melepaskan pengampunan, yang masih terluka atau luka hati yang besar karena banyak hal, banyak perkara, banyak iri hatian, kebencian, kedengkian yang belum dilepaskan. Karena itu Tuhan, kami mau dipakai untuk melepaskan semua ini, untuk mengajari mereka. Karena Engkau telah mengajar kami tentang pengampunan. Karena hal terbesar dalam hidup ini adalah karya-Mu di salib dan pelepasan pengampunan. Karena ketika Tuhan Yesus telah memberi diri dalam pengorbanan-Mu yang suci, yang darah-Mu tertumpah, ada kesucian yang luar biasa dalam pengampunan. Karena di dalam pengampunan Bapa yang memberikan putranya yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman yang keluar dari Bapa sendiri, itu membuat kami seperti tidak layak untuk tidak mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Karena itu setiap hari Tuhan, kami mau bertobat, melepaskan pengampunan, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, mengasihi alam semesta, merawat dan menjaga, bahkan mendoakan musuh-musuh. Dan hingga hari ini kami tetap berdoa bagi pertobatan para teroris agama apapun Tuhan, karena di mana-mana agama ada terorisnya. Kami tidak tahu, anak-anak Tuhan juga banyak yang menjadi teroris. Mereka jahat, saling menghujat sesama anak Tuhan, saling merasa paling benar, paling suci. Bahkan hingga hari ini pertengkaran terus terjadi dan penghujatan terus terjadi. Kami tidak tahu mengapa mereka selalu merasa paling benar sendiri, padahal kesucian dan kebenaran itu hanya milik-Mu Tuhan. Dan mereka masih belum berkesadaran untuk saling menghujat, mencaci, menghina, bahkan ingin menghancurkan satu dengan lainnya. Seharusnya semua orang bekerja dengan kinerja masing-masing dan juga bidang masing-masing.
Di dalam cinta kasih Tuhan ada kedamaian, bukan saling menghujat, mencaci, menghina, menghancurkan. Karena kasih Tuhan itu adalah kedamaian yang nyata. Jika ada Tuhan di dalam diri setiap pribadi, pasti dia akan mengasihi, saling mendoakan, dan tetap mengasihi orang-orang terdekatnya dulu, baru keluar untuk mengasihi semua orang. Dan itu hal yang paling indah. Tuhan, Engkau mengajarkan cinta kasih daripada saling membunuh dan bahkan mencaci, menghujat. Carilah Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kasih, bukan percaya Tuhan yang hidup tetapi tetap saja tidak mau bertobat, tetap saja menghujat sesama, tetap saja merasa paling benar. Dalam hal ini Tuhan, kami berdoa bagi pertobatan mereka, sekalipun mereka sudah sekolah tinggi, sudah punya gelar tinggi, tetapi ada yang lebih tinggi dari mereka, yaitu Engkau sendiri Tuhan, yang adalah terang, yang adalah kasih. Tidak pernah Engkau menghujat seorang pun ketika Engkau disakiti, dilukai, tidak mendapat apa-apa di hati mereka. Engkau malah mendoakan mereka, Engkau mengajarkan kasih, Engkau selalu ingin semua orang diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang mulia, yang selalu mengajarkan kami untuk tetap hidup dalam kasih. Banyak manusia ingin mengajarkanku tentang kejahatan, untuk tidak berbuat kasih, tetapi aku akan tetap melakukan itu Tuhan hingga hari ini. Sekalipun aku sendiri melakukannya dan tidak seorang pun tahu, baik suami, keluarga, siapapun, aku akan tetap melakukan kasih itu sekalipun itu tersembunyi. Karena hanya Tuhan yang tahu hatiku, siapa aku akan tetap melakukannya hingga hariku tiba, hingga Tuhan menjemputku ataukah Engkau datang kedua kali. Saat ini firman-Mu akan bekerja dalam hidupku karena kemuliaan bagi Bapa semata-mata dalam Putra-Mu yang kudus, dan persekutuan dalam kasih Yesus di dalam terang Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Ayub 37 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop kemuliaan Bapa di alam semesta yang berbunyi demikian. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengar-dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya, yang melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Bapa mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh napas Bapa terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Biarlah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Bapa. Tahukah engkau bagaimana Bapa memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara?
Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Bapa diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaannya dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Sungguh dahsyat Engkau Bapa di surga, kuasa-Mu sungguh luar biasa apa yang kami dengar dan baca hari ini. Dalam kilat petir badai, hujan guntur, semesta alam yang bergolak, ada Engkau di sana. Karena ketika kakimu menginjakkan di bumi, itu sungguh luar biasa terjadi. Kilat petir badai dahsyat, ada Engkau di sana. Untuk memperingatkan semua manusia bahwa segala kuasa di bumi dan di surga adalah hak-Mu. Engkau yang memiliki semua itu Tuhan. Karena ketika Engkau berjalan tak ada yang bisa menghentikannya. Ketika badai, petir dan segala hal, ada Engkau di sana. Dan hingga hari ini aku masih percaya dan tetap selalu percaya bahwa ketika kekuatan guntur yang menggelegar di langit itu adalah Engkau. Engkau yang berjalan di semua lini kehidupan kami. Karena Engkau yang menciptakan segalanya. Tak ada satu kecil pun masalah yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya tersingkap di hadapan-Mu. Bahkan Engkau satu demi satu pribadi kami, Engkau memperlihatkannya. Engkau mencatat semuanya apa yang kami lakukan di muka bumi ini. Hingga pada akhirnya pertanggungjawaban semua perbuatan itu akan dihakimi satu persatu di hadapan-Mu. Tak ada yang bisa mengelak semuanya itu. Tuhan sudah memperingatkan manusia untuk tetap hidup dalam perbuatan baik, tetap mengasihi Tuhan dan sesama, selalu mengingat Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Firman-Mu akan selalu mengingatkan kami untuk dalam segala lini hidup kami mengingat Engkau, mencari Engkau, dan percaya bahwa Yesus Kristus telah datang dari surga, turun dari tahtanya, dan menyelamatkan kami orang-orang yang ingin hidup dalam pembaharuan setiap hari, ingin hidup kekal selamanya dalam Engkau, ingin masuk kerajaan-Mu dan tetap setia. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang maha mulia. Kerajaan-Mu kekal dan abadi. Tak ada yang bisa menggoncangkannya, tak ada yang bisa menghalangi ketika kedatangan-Mu. Dalam roh dan kebenaran kami bisa melihat semua kuasa-Mu. Dalam roh dan kebenaran kami dapat merasakan kuasa-Mu. Dalam roh dan kebenaran kami juga berjumpa Engkau secara pribadi. Itulah indahnya memiliki Engkau Tuhan. Karena Tuhan telah berkata, siapa yang bersih hatinya akan bisa melihat Tuhan. Itulah indahnya kasih-Mu. Kau nyatakan kepada semua orang yang ingin bertobat membersihkan hati, jiwa dan hidupnya untuk layak bertemu muka dengan-Mu. Maha kuasa Engkau Bapa yang kasih dalam kekudusan Yesus Kristus. Maha kuasa Engkau Roh Kudus yang menerangi seluruh jagat raya dengan terang ilahi-Mu, melebihi matahari. Terang-Mu yang damai dan indah dan bersinar permukaan seluruh semesta alam ketika disinari Roh Kudus itu sangat agung dan mulia dan damai. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan semua kerajaan yang datang, di mana Yesus Kristus akan menjadi Raja, dan damai janji surga adalah ketika kami bisa masuk kerajaan-Mu, bisa berdamai dengan semua manusia, saling mengasihi, mencintai, dan tetap hidup dalam pertobatan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat Natal semuanya. Damai Natal membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Damai Natal membawa kita semua saling mengasihi. Damai Natal membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Pencipta. God bless you all.